rumahnya Pak Abidin. Kita lihat gimana mobilnya. Udah. Bawa mobil, Pak. Deket ya? Tapi kayak agak bau bensin nih. Apa karena lama nggak dipakai, Pak? Lama nggak dipakai bisa jadi ini mesti gimana, Pak? di tune up juga, udah terlalu lama kayaknya ini. Iya, agak bau gosong. Gitu. Olinya kali udah ini ya? Ada oli yang rembes terus Gitu. kebakar. Nah, pantesan bau gosong ya? Bagian sini makanya kalau ini kan ngebul nih. Karena tetesan oli biasanya dari packing cover klep ya. Pakai cover klep rembes atau dari sili-sili yang bagian atas rembes ke bawah, kena manifold. Knalpot loh, yang jalur exhaust ya keluar. Jadi biasanya langsung agak ngebul dan bau terbakar gitu. Iya, bau gosong banget sih. Sekalian tune up berarti. Iya. Itu jadi gimana nih, Pak? Scan-nya kan nggak bawa, tapi sementara bisa kelihatan. Kalau cek engine sih Ini aja nih gara-gara. terlalu lama nggak di tune up juga bisa ya kan ya. Nanti kan biasanya ada memorinya kan. Udah berapa kilometer ya kan. Ini sih 2 tahun jogrok mobilnya. Jadi gini, cek engine nyala bisa muncul ada perintah dari engine sendiri maupun dari transmisi, karena ini transmisi sudah menggunakan 7229, tergolong transmisi yang sudah cukup mutakhir ya, ya kan, sudah cukup computerized. Jadi kalau namanya kepekatan oli sudah tidak memenuhi standarnya, terus oli pun, dari mesin pun begitu, muncullah cek engine, ya kan, warning gitu kan. Ya. Sebetulnya cek engine muncul itu Banyak ya faktornya ya. Banyak faktor dan hanya perintah untuk diperhatikan gitu. Iya sih. Tapi ini udah ketahuan ya. Soalnya saya ngerasanya belakang agak bau bensin. Pas nyalain mobil tuh agak bau gosong. Berarti agak bau gosongnya itu udah ketahuan ya. Udah ketahuan. Kalau namanya bau bensin, langkah pertama biasanya harus tune up dulu ya. Kayak busi diganti ya kan ya, biar pengapiannya lebih sempurna gitu kan, pembakarannya sempurna. Biasanya gas buangnya lebih bagus gitu loh. Kalau emang harus tune up sih ya. Harus tune up ya. Ini kayak gini kan udah harus di. Tapi kelihatannya Matic oke nggak, Pak? Maksudnya masih ya harus dites jalan ya. Tes jalan ya. Kalau udah lama nggak, apalagi 2 tahun jogrok, biasanya ya ganti oli mesin full gitu, tune up ya, busi, terus oli Matic juga biasanya. Waktu sih terakhir sebelum 2 tahun itu sih udah di tune up, cuman ya udah lama juga sih ya. Cuman sama kursi bisa nggak, Pak? Kalau kursi apa kotor doang itu soketnya atau gimana? Dari switchnya memang udah agak-agak usia juga ya, karena agak longgar ya. Saya akalin sudah bisa tadi, cuma agak keras. Udah agak bisa ini. Untuk setelah buka door trim. Oh iya, udah maju nih. Ternyata si power window sudah diikat ya, nggak bisa ya. Maksudnya gimana tuh? Diikat, jadi selingnya putus nih bekasnya. Saya bingung nutupnya kok nggak rapat gitu kan. Saya perhatiin, loh kok ada ikatan apa? Ternyata dia ngikat regulator window biar nggak turun. Kenapa ya? Mati. Jadi andai kata kita hidupkan, motornya aja yang hidup. Jadi emang ini nggak akan bisa dibuka? Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Kayak gini nih. Nggak bisa dibenerin juga, Pak? Ya, ganti regulator. Ganti, tuh bunyi motor jalan. Iya, jalan itu ya kan. Tapi karena selingnya putus, nah inilah diikat sama gini. Ada ikatan kayak gini, saya juga kaget. Ini coba. Itu ganti regulator harusnya. Ini bisa. Oh, udah bisa. Agak keras, iya, ini agak udah keras bisa. Ya, agak keras. Nah, agak udah bisa. Hehehe. Mantap. Tapi majunya belum bisa, Pak? Sama, cuma agak keras aja. Ini nih harus kalau di bengkel sih bisa diakali. Nah gini. Oke. Iya kan ya. Terus apa lagi nih, Pak? Coba saya nyalain ya? Boleh. Ini kalau mau nyaman ya apa namanya? Interior lah ya. Ini paling di retrim ya? Di retrim, betul. Bisa kan ya retrim ya? Bisa jok juga tuh, sekalian nyaman. Saya sih udah retrim, masuk salon, udah nyaman lagi. Mobilnya masih enak sih, Pak, dipakai. Ya, iya. Enggak, kalau kayak gini kan walaupun ini jadi nggak nggak kerasan gitu, nggak betah.
Berarti kalau kayak ini nggak, ini kan kayak apa, pressure nih, cek tires itu nanti di ini sekalian di scan harus. Di scan, dia kan biasanya banyak rekodnya. Tapi kalau punya 2 tahun ngejogrok gitu ya pasti biasanya muncul kayak gitu, udah wajar. Sama AC kadang kok ini mati, yang sebelahnya nyala. Kenapa ya itu, Pak? Nanti bisa diukur dulu pakai regulator ya. Dia punya apa, freonnya mencukupi apa enggak. Terkadang freon kurang pun kadang-kadang yang ujung nggak keluar gitu. Ya kan ya. Jadi ini pertama masih gimana dulu? Tune up dulu. Tune up, kalau untuk AC tambah freon aja dulu. Ya kan? Di tukang AC? Enggak, di kita juga bisa. Bisa sekali juga semua. Ya. Soalnya dia ngisi freonnya harus menggunakan secara diagnosis juga. Tapi ini apa, mesti bawa ke bengkel, Pak? Mobilnya? Kalau untuk pengerjaan itu harus di bengkel semua. Semua. Tapi ini aman nggak dibawa ke bengkel? Aman. Aman. Anda kata memang nggak ini, nanti biar bengkel besok nanti kan saya bawa anak-anak biar sekaligus gitu ya kan. Ini apa namanya? Ya kelamaan nggak dipakai sebetulnya. Gitu. Jadi langkah pertama tune up, ganti oli mesin, oli matic, busi paling ya. Nanti filter-filternya dilihat semuanya. Ya. Tapi kalau misalnya saya minta estimasinya kira-kira dulu gitu boleh ya? Boleh, di bengkelnya? Nanti saya buatkan dulu. Ya, boleh. Tapi sebenarnya ini buat isi bensin gitu, ke pom bensin mah masih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya takut bawa bensin, kenapa ini? Jadi cek engine nyala itu sebetulnya kalau ini nggak apa-apa, urgent atau dingin nggak apa-apa. Yang penting nggak ada gejala yang sangat terasa ya, semacam mesin pincang gitu ya. Terus mesin pincang lah ya. Kalau mesin pincang itu biasanya agak-agak takutnya mati di tengah jalan atau apa, lebih baik nggak usah. Ya kan ya. Kalau kita orang mungkin udah Tapi sih saya jalan bensin nggak pincang. Mau isi bensin nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa ya. Cuman takut cek engine-nya lama bau bensin, jadi saya takut. Ya, bau bensin karena dari pembakaran nggak sempurna. Oh gitu. Tapi nggak tiba-tiba meledak kan? Nanti kalau maunya kita di bengkel saya cek juga tangkinya kan di belakang. Nah, di sini kan ya. Pompa bensin sama pelampung adanya juga di belakang gitu. Di bawah jok. Biasanya dia punya karetnya itu sudah agak-agak retak-retak gitu ya. Itu pun bisa mengakibatkan bau bensin keluar ya. Nah, paling kita ganti sealnya itu aja nggak gitu mahal kok. Gitu ya kan ya. Saya pokoknya budget aja deh, Pak. Jangan yang mahal-mahal. Nah, kalau gitu nanti ini soalnya kan sebenarnya pengen jatuhnya kan ini kayak dari interior luar kan masih banyak yang PR-nya nih ya kan, Pak. Cuma pengennya pelan-pelan dulu. Misalnya dari yang penting-penting dulu, cuna pasti ya kan. Cuna pasti. Mesin transmisi itu harus AC itu kan untuk kalau kita pakai kan. AC walaupun begitu nggak nyaman, tapi kalau AC dingin kan agak sebenarnya dingin sih kalau udah lama. Iya, jadi awal-awal tuh dia sebelah nggak nyala. Nah gitu. Itu biasanya kalau dari nozzle kanan maupun kiri ada kadang-kadang ada yang terhenti gitu. Itu biasanya dari freon kurang sama pun bisa. Ini kaca nggak bisa dibuka. Kalau ini mutlak harus ganti regulator window. Regulator window tuh kira-kira berapa tuh? Estimasi. Nanti besok deh saya ini sekalian ke Bapak. Di mana? Nomor Bapak. Nomor saya. Oh, iya. Saya ngomongin. Nomor Mbak. Saya dapat dari Pak Irfan ya. Irfan yang di sini rumahnya. Di sini. Rumahnya di Cinere juga. Ini. Di komplek ini juga Irfan sama. Iya. Saya dulu selalu sama Bapak benerinnya. Ini ada banyak kan kayak yang banyak ya? Pada balap-balap Bimo segala macam. Oh iya, ada Bimo juga, saya kenal juga. Kalau bapaknya Bimo udah kayak kakak angkatku sendiri. Bimo pun udah kayak anak kalau saya gitu. Iya. Gitu. Berarti ada Om banyak kok di sini. Banyak. Makanya pas bilang tadi rumahnya. Ya kan itu guru-guru kita. Iya depan. Kayak tadi bilang rumahnya di situ, ya deket banget kalau gitu dari kemarin. Saya sebenarnya takutnya kalau iya. Saya sebenarnya takutnya kalau ngubungin, terutama saya cewek kan. Tanya Bimo Abidin gitu juga dia udah paham banget. Iya pasti. Sama papanya juga si Mas Rizi udah. Si Irfan kan kenal juga sama Bimo. Iya. Irfan dulu pakai W210. Iya W210. Tahu kemanain sekarang? Udah nggak ada kayaknya deh. Dia udah beli BMW kemarin. Iya waktu itu kayak BMW seri 3 katanya. Beli seri 5. Seri 5. 39 ya kalau nggak. Waktu itu kan pertama 46 nggak tahu ganti apa lagi. Sama Pak Abidin biar coba dulu. Ternyata deket bengkelnya. Jadi itu dari kemarin saya cari-cari bengkel
yang mau ke rumah itu luar biasa Pak, nggak ada yang responnya bagus gitu loh. Terus saya takutnya karena saya cewek ya, kalau asal main datang belum kenal gitu, takutnya ditembak-tembak jadi mahal ya. Saya kan juga budgetnya nggak banyak nih, saya pengen pelan-pelan dulu gitu. Handbrake juga handle harus diganti ya, tarik gitu, harus ganti nih. Ada ya Pak ya? Ada jual. Kalau saya pakai sih kemarin Matic-nya sih, maksudnya nggak ada yang bunyi gimana-gimana sih Pak. Biasanya kalau Matic ya dari responsif, terus tenaga nggak berkurang, berarti itu kondisinya bagus. Itu aja. Masih oke sih kalau menurut saya. Berarti power window itu doang yang nggak bisa Pak. Ini semuanya bisa, sisanya bisa. Tuh, nah ini masih bisa. Bisa. Ini depan kanan aja. Cuman yang itu doang. Kenapa diikat ya? Saya juga bingung. Putus, dia punya selingnya. Tadi saya justru karena ada ikatan ya kan, saya nutupnya kan agak susah tuh. Oh ini kabel yang ngeganjel gitu kan. Nah, akhirnya saya cek lah. Saya tuh nanya-nanya sama teman-teman saya, Mercy E230 tuh yang mana? Kok pada nggak tahu ya? Jadi gini, untuk 2007 sampai dengan 2010 bahkan ya, 2009 sih kebanyakan di sini keluarnya. Itu ada varian 230, engine M272 2300 cc sama E280. Jadi orang-orang identik malah E280 7G-tronic. Ya kan? Ini juga sama, sudah 7G-tronic, cuman yang engine 230 gitu, sama-sama M272. Katanya taunya kompresor kali yang itu gitu. Ini M272 ini. Bukan yang kompres kan berarti. Makanya orang-orang pada nggak tahu E280 kali, nggak ada E230 lah. Saya ini nggak sunroof gitu kan ya, nggak. Kalau E280 nya biasanya ada sunroof gitu. Cuma beda di situ sama kapasitas mesin aja ya. Betul. Jadi soal 7G-tronic juga kan. Iya, 7G-tronic udah 729 ya kan ya, cuman bedanya ini 2300 cc, kalau yang E280 nya 2800 cc gitu. Ini keluaran 2007 ke atas. 2007 ini. 2007 sampai dengan 2009. Iya. Jadi ini mobil almarhumnya kakak ipar saya. Jadi memang tadinya kan mau dijual, tapi sebelum meninggal itu bilang kalau bisa mobilnya dirawat aja deh karena mobil kesayangan gitu kan. Udah gitu sebetulnya apa ya, masukan juga deh. Ini warna beige. Beige itu jarang. Beige ya. Iya kemarin ada yang bilang gitu. Itu warnanya beige loh. Banyak kan silver ya. Agak susah ya cari biasanya kan abu banyak kan ya. Abu hitam. Kalau untuk 7G-tronic abu, hitam sama krem biasa ya. Ada gitu. Kalau ini kan warnanya udah mewah banget kelihatannya ya Pak. Bagus. Boleh lurus aja Pak. Gimana Pak Matic-nya? Masih oke kan? Kalau Matic sih gitu. Tenaga masih ada, cuman yang jelas kayaknya oli udah nggak pernah ganti nih ya. Iya, kalau oli jadi pasti, oli, filter, seal biasanya ya. Dia ada tiga komponen yang harus ganti sekaligus. Seal ngindari kebocoran, filter Matic kan fungsinya buat menyaring ya, menyaring oli. Itu udah otomatis udah kotor banget. Biasanya kalau mamanya udah terlalu lama nggak diganti, ganti filter sama oli itu cukup membantu. Lebih responsif gitu, tenaga lebih ada. Yang penting yang ini dulu deh, yang urgent aja dulu. Ya, cek engine bisa dari karena udah lama nggak tune up, kayak semacam pengapian terhambat, kotor karena apa, korosi atau karena apa ya, biasanya sih korosi ya. Itu sama paling sering terjadi mengakibatkan cek engine nyala itu dari lambda ya, sensor CO yang di knalpot itu paling sering menimbulkan cek engine nyala. Karena yang tadi itu juga gas buangnya, ya makanya kan baunya agak nggak enak. Iya, baunya karena sensor CO-nya itu tidak bekerja dengan maksimal. Nah, dari sensor CO itu ngirimnya kan ke ECU untuk apa, supply bahan bakar gitu. Itu rentetannya ke sana gitu. Oke kan Pak, masih tenaga sih masih ada ya. Saya sih ngerasa masih nyaman lah gitu. Tinggal ini aja ganti oli nih, yang jelas oli, filter saya yakin bagus nih Matic. Ya paling kan, freon aja ini ya. Kalau ini freon, coba kita tambah freon aja dulu. Coba dulu. Gitu. Sama itu bisa diakalin apa tuh Pak, seaternya? Yang mana? Seater yang tadi nih, yang buat itu kan keras tuh. Oh itu nanti coba diakalin ya. Terus ini kenapa begini ya Pak ya? Ya, ini loh headrestnya jadi begini. Itu kan bisa dinaik turunin. Caranya bagaimana? Dari sini juga nih.
Oh, apa itu? Mati? Apa nyala nggak sih? Nah, nanti di nyala kok. Tadinya nyala. Iya, dia nyala, itu nyala. Ya kan? Dia bisa diturun kok. Ininya kayak kebuka gini. Oh, gitu. Kalau gitu nanti biasanya setel lagi ya? Nggak di setel. Dia biasanya suka ada yang apa? Renggang gitu ya kan ya. Bisa juga sih. Bisa nanti diakalin kali. Jadi nanti minta tolong estimasiin dulu aja, Pak. Terus apa namanya, saya paling nggak langsung brut semuanya benerin. Engine, transmisi lah nomor pokoknya satu dulu. Ya yang penting dulu aja, yang paling tidak berbahaya, maksudnya yang supaya kita bawanya bahaya kalau kita bawa anak-anak ya. Betul. Yang penting itu dulu. Yang penting safety dulu. Yang penting safety-nya dulu. Nanti selanjutnya, tapi tetap Pak Bin kabarin aja. Tapi yang ini nanti harus ya, yang ini minta tolong estimasinya dulu lah Pak. Nggak apa-apa ya. Ntar saya bawa aja, Bapak kasih alamatnya besok. Boleh. Ke situ mah deket. Di Geraha kan? Betul, Geraha yang mau ke arah tol kan? Geraha keluar Geraha, kan lewatin jalan tol tuh ke jembatan. Begitu jembatan ada di sebelah kiri. Oke. Sherlock lah ya? Iya boleh. Saya tahu sih Geraha yang di situ yang ada tol itu, tahu sih. Udah dari kecil di Cenere. Yes, kayak saya kira di pasar Minggu. Aduh, males nih kalau pasar Minggu lah, lumayan juga. Dulu pasar Minggu sebentar. Ya kan? Lamanya di sini sih malah di Kerukut udah. masih enak. Berarti kalau ini saya sementara maksudnya kayak isi bensin aja ke depan, isi bensin nggak apa-apa. Justru kalau mobil ya itu minimal ya dibawa, dihidupkan ya, dipanaskan, panasin gitu ya kan, itu harus ya kan, ya efek-efek kelamaan nggak digunakan ya kayak gini terkadang malah kalau Mercy ya terutama ya, sepengalaman saya Mercy dibiarin itu malah muncul macem-macem. Yang ini fall, yang itu fall gitu. Oke. So kemarin semuanya udah komen, saya kan masukin konten nih ya kan, banyak yang komen, itu mah susah ngurusin mobil yang tipe itu, wah itu kayak bala lah apa. Bukannya apa-apa, jadi ya kita kan ada historinya juga ya. Iya. Ya kan kalau mobil ada kenang-kenangannya kan, ya kan bener. Kita nggak ini gitu loh. Saya banyak mobil bala kayak Tiger udah nggak ini, tapi kan dia historinya kayak mobil kenang-kenangan keluarga gitu ya kan. Jadi ya, kan ya udah kan. Mau. Untuk tapi masih engine, bisa ya Pak? Masih bisa, mau isi bensin mau ini nggak masalah, ya kan. Bau yang jelas kalau bau bensin sih nggak gitu terasa banget ya. Gas buang ya. Iya. Gas buang juga sebetulnya udah dikasih indikator ya. Cek engine nyala. Cek engine nyala itu biasanya dari lambda ya, dari sensor CO yang bikin gas buang itu pasti aromanya nggak sedap gitu dan agak perih biasa di mata ya. Nah itu nanti bisa dicek sekalian air mass sensornya. Tapi sekarang lagi nggak ada. Oh ada lah, nanti ada. Oke. Kebetulan lagi rusak kemarin, udah ada 2 minggu ini. Ya udah saya bawa aja lah biar Bapak juga enak kalau di bengkel kan. Gak apa-apa. Jadi semua kan, maksudnya sekalian dicekin. Paling ntar malam kasih tahu aja yang apa dulu estimasinya gitu, kirimin ke saya. Penting kinerja mesin seperti biasa, nggak ada suara aneh-aneh. Powernya masih cukup bagus ya kan. Responsif ya. Responsif, matic pun begitu. Selama itu bagus, nggak usah khawatir. Gitu ya kan. Yang jelas satu saya perhatikan apa namanya yang harus lebih diperhatikan coolant ya. Coolant system. Kan ada tanda coolant temperatur air ya kan ya. Itu harus di ini, kalau air muncul kekurangan coolant muncul ya kan ya. Baru itu istirahat dulu, menepi, dinginkan, buka radiator. Ya. Itu takutnya air kurang gitu. Ya. Begitu air bagus, penuh, nggak masalah. Jadi nggak gitu, usah terlalu takut sama warning yang ada di sana lah ya. Emang ini teknologinya. Yang harus takutkan hanya itu aja, kekurangan air ya kan ya, coolant system sama temperatur ya. Iya. Kalau temperatur udah di atas 100 lebih, kok nggak turun-turun. Nah itu menepi dan harus konsultasi lah gitu ya kan ya. Selama temperatur di bawah 100 ya aman-aman aja, nggak masalah. Oke. Jadi banyak ilmu nih saya. Ya memang itu harus. Bukannya apa, itu harus sebetulnya kalau saya lebih suka saya bagikan ya ke pemilik mobil biar paham, biar nggak panik. Bener Pak. Soalnya kalau si pengguna mobil nggak paham ya kan, itu kan bisa mengakibatkan kepanikan. Terus oke lah, malam andai kata saya masih bisa sempat ngangkat telepon, kalau pas enggak ya kan yang nggak ada yang bisa dihubungi atau apa kan, stres di jalan. Apalagi ya yang belum pernah pegang belum mobil Mercy itu. Kalau saya kan belum pernah, jadi saya bingung. Oke guys, kita lanjutin besok. Mudah-mudahan nggak mahal-mahal banget ya, karena nggak semua juga gue langsung benerin. Mudah-mudahan deh. Jadi jangan takut ngurus Mercy,
karena selama uangnya ada berarti aman. Sebenarnya selama dirawat dengan baik, dirawat terus sebenarnya aman. Jadi apalagi kalau Mercy ya, ya sering dipanasin tiap hari, sering dipakai. Karena makin jarang dipakai makin rusak. Karena gue dulu udah pernah punya W203 C240 elegan kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, punya nyokap gue dulu. Itu jarang banget dipakai, pada akhirnya rusak padahal nggak pernah dipakai. Jadi sebaiknya memang dipakai, dipanasin kalaupun nggak dipakai, dan dirawat itu dibersihin udah pasti, sama di tune up lah minimal. Jadi jangan cuma beli doang habis itu ditaruh di garasi. Kalau buat mobil Eropa sebaiknya jangan. Oke, segitu dulu deh hari ini. Informasinya banyak banget tadi dari Pak Bidin, gue juga jadi dapat informasi banyak banget. Besok insya Allah gue taruh mobilnya di bengkel, jadi kita ntar update lagi gimana-gimananya. Doain ya, semoga rezekinya ada, semoga mobilnya cepet sehat kembali. Gue udah gak pakai bantal, yeay. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, komen, terserah deh pokoknya. Bye bye.